Selamat siang saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kembali lagi bersama saya Firens Nathaniel. Dan saat ini saya akan kembali membagikan 7 fakta Alkitab yang jarang diketahui oleh orang, part yang ketiga. Fakta yang pertama adalah Yesus menolak berita mujizatnya disebarkan. Nah, jika kita membaca ketika Yesus berapa kali mengadakan mujizat, dia biasanya di akhirnya mengatakan bahwa jangan menyebarkan apa yang telah saya lakukan. Mengapa Yesus mengatakan hal demikian? Hal jika kita berpikir seharusnya itu merupakan suatu hal yang baik ketika ajaran atau mujizat yang dilakukan oleh Yesus disebarkan sehingga lebih banyak orang yang percaya. Nah, faktanya teman-teman adalah bahwa pada saat itu Kekaisaran Romawi sedang berkuasa, dan ketika mujizat tentang Yesus Kristus itu diberitakan kepada orang lain, maka yang terjadi adalah pemberontakan dan huru-hara yang dilakukan oleh sekelompok pengikut-pengikut Yesus yang mau menjadikan Yesus sebagai seorang raja. Nah, ini hal yang dihindari oleh Yesus, karena jika pengikut-pengikutnya ini mengangkat dia menjadi raja, tentunya akan ada pergeseran atau ada pergesekan dengan kekuasaan Romawi pada saat itu, dan tentunya akan terjadi perang yang begitu besar yang justru akan menimbulkan pembantaian pada saat itu. Itulah makanya pada Yohanes 6 ayat 15, ketika pengikut-pengikut Yesus ini datang untuk menjadikan Yesus seorang raja, Yesus menyingkir karena Yesus tahu ketika dia diangkat menjadi raja, pembantaian itu pasti akan terjadi. Oke, fakta yang kedua adalah apa arti sebenarnya dari lubang jarum. Nah, ketika kita membaca Matius pasal 19 ayat 24, Yesus pernah mengatakan bahwa lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Lalu apa sebenarnya lubang jarum itu? Saya pun ketika pertama kali membacanya, saya menganggap bahwa lubang jarum itu adalah jarum yang sering kita pakai untuk menjahit. Tetapi ternyata faktanya adalah lubang jarum tersebut merupakan sebuah pintu yang kecil yang ada di sebelah gerbang besar ketika kita memasuki sebuah kota. Fakta yang ketiga adalah anak kecil yang dipangku dan dipeluk Yesus dalam Markus pasal 9 ayat 36. Nah, ketika kita membaca pasal ini, kita akan melihat bahwa Yesus pernah menggendong seorang anak kecil dan mengatakan bahwa siapapun yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil ini, dia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu siapa anak kecil itu sebenarnya? Alkitab tidak menjelaskan siapa anak kecil itu. Tetapi faktanya menurut para ahli dan para teolog, anak kecil itu bernama Ignatius yang merupakan uskup dari Antioquia saat itu. Jadi ketika dia besar, Ignatius ini menjadi seorang uskup. Fakta yang keempat adalah apakah nasib buruk merupakan hukuman dari Allah? Nah, teman-teman, sering kita mengatakan atau sering kita berpikir bahwa orang-orang yang ditimpa kemalangan itu karena dosa-dosa mereka atau hukuman dari Allah. Faktanya adalah itu belum tentu benar. Karena Yesus sendiri mengajarkan dalam Lukas 13 ayatnya yang keempat bahwa orang yang ditimpa nasib buruk bukan berarti mereka dihukum oleh Tuhan. Jadi yang perlu kita pahami di sini dan perlu kita pelajari bersama adalah hukuman dari Allah itu merupakan wewenang dari Allah, dan kita sebagai manusia tidak sepantasnya untuk mengambil wewenang itu dengan mengatakan bahwa ketika seseorang mengalami nasib buruk dia dihukum oleh Allah. Jadi, fakta yang kelima adalah apakah poligami itu dibenarkan di dalam Alkitab? Jawabannya adalah tidak. Yesus Kristus sendiri dalam ajarannya mengatakan bahwa poligami itu tidak dibenarkan. Lalu pertanyaannya, mengapa Bapak leluhur bangsa Israel pada saat itu melakukan poligami? Nah, faktanya adalah Alkitab terutama Perjanjian Lama mengisahkan hampir secara utuh kehidupan dari Bapak leluhur bangsa Israel, termasuk apa yang tidak baik dan apa yang baik yang mereka lakukan. Nah, poligami yang mereka lakukan tentu bukan hal yang dibenarkan, dan itu dicatatkan Alkitab sebagai pelajaran bagi kita semua. Jadi bukan berarti Bapak leluhur tertulis dalam Alkitab melakukan poligami itu dibenarkan.
Jadi faktanya adalah poligami itu tidak dibenarkan. Matius 19 ayat 8 juga mengatakan bahwa Musa sendiri mengizinkan itu karena kekerasan hati bangsa Israel yang mengatakan bahwa kami bisa untuk melakukan poligami karena bapak leluhur kami juga melakukan itu. Padahal mereka tidak tahu bahwa hal itu sebenarnya tidak boleh dilakukan. Fakta yang keenam adalah apakah Allah mendengarkan doa orang jahat? Oke, jika kita membaca Alkitab ada beberapa orang jahat yang berdoa kepada Allah. Lalu apakah Allah mendengarkan doa mereka? Yang pertama adalah Manasye yang bisa kita baca dalam 2 Tawarik pasal 33 ayat 18. Nah, apakah Allah mendengarkan doa orang jahat? Tentunya Allah mendengarkan doa orang jahat. Tetapi harus kita pahami apa isi dari doa tersebut. Ketika orang jahat itu datang berdoa kepada Allah untuk meminta pengampunan, tentu saja Allah akan mendengarkan doa mereka. Nah, itu yang tertulis dalam Amsal pasal 15 ayatnya yang ke-8. Nah, ketika orang jahat datang berdoa kepada Allah meminta pengampunan, Allah akan dengan senang hati memberikan pengampunan yang melimpah dan luar biasa. Ini bisa kita baca dalam Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7. Allah juga bahkan pernah mendengarkan doa orang Niniwe yang akan dibinasakan pada saat itu. Ini bisa kita baca dalam Yunus pasal 3 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-10. Fakta yang ke-7 dan ini paling banyak terjadi belakangan ini yaitu apakah bunuh diri itu salah? Jawabannya tentu salah. Kenapa demikian? Oke, kehidupan merupakan sebuah anugerah yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan. Alasan kebanyakan orang melakukan bunuh diri karena menganggap mereka tidak dikaruniai atau mereka tidak diberkati oleh Tuhan dan mereka selalu dihukum oleh Tuhan dengan berbagai pergumulan dan persoalan dunia. Faktanya adalah apa yang kita alami di dunia ini, baik pergumulan, itu merupakan sebuah bentuk pendisiplinan diri dan bukan berarti hukuman. Nah, ini yang kadang tidak dimengerti oleh orang-orang. Jadi apakah bunuh diri itu salah? Tentu sangat salah, karena alasan apapun kita tidak berhak untuk memperpendek atau mencabut nyawa kita sendiri. Ini juga menjadi nasihat oleh Rasul Paulus ketika dia di dalam penjara di Filipi. Ini kita bisa baca di Kisah Para Rasul 16 ayat 28 dan juga bisa kita baca dalam kitab Ayub pasal 14 ayatnya yang ke-14. Jadi buat kita sekalian yang sementara dalam pergumulan, jangan sekali-kali berpikiran untuk mengakhiri hidup kalian, karena itu merupakan kekejian yang sangat-sangat luar biasa di mata Tuhan. Karena yang berhak untuk mengakhiri hidup kita atau mencabut nyawa kita adalah Tuhan sendiri.